Halo anak-anak, berjumpa kembali di channel Gembira Belajar. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan bulat yang ada di dalam pelajaran matematika kelas 6 SD kurikulum 2013. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang latihan soal yang ada di halaman 56 dan 57. Sekarang kita akan membahas soal nomor 6 ya. Hitunglah hasil operasi berikut. Yang A, negatif 12 ditambah 17 dikali 8 ditambah 12. Di sini kita lihat ada operasi hitung, tambah, kali, dan tambah lagi ya. Operasi hitung tambah yang di dalam kurung kita harus kerjakan terlebih dahulu ya, karena ada di dalam kurung. Negatif 12 tambah 17 itu adalah 5, dikali 8 tambah 12. Sekarang operasi hitungnya ada kali dan tambah. Lebih kuat yang kali ya. Jadi kita kerjakan yang kali dulu. 5 kali 8, 40 tambah 12 sama dengan 52. Yang B, 24 dikali negatif 12 dibagi 4 dikurang negatif 10. Di sini ada perkalian, pembagian, dan pengurangan. Lebih kuat yang kali dan bagi ya. Nah, yang kita kerjakan terlebih dahulu yang kita jumpai dari kiri ya, yaitu adalah perkalian. 24 dikali negatif 12 itu adalah negatif 288. Dibagi 4, nah dikurang negatif 10. Dibagi dan dikurang, kuat yang dibagi ya, berarti kita kerjakan yang dibagi dulu. Negatif 288 dibagi 4 itu adalah negatif 72. Dikurang dengan negatif 10. Nah, di sini ada kurang bertemu dengan tanda negatif itu menjadi positif ya. Jadi ini boleh kita tulis seperti ini, negatif 72 ditambah 10. Hasilnya adalah negatif 62. Yang C, 120 dibagi negatif 10 kali 8 tambah negatif 20. Di sini ada operasi hitungnya adalah pembagian, perkalian, dan penjumlahan ya. Pembagian dan perkalian lebih kuat daripada penjumlahan. Yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang kita temui dari arah kiri, yaitu pembagian. 120 dibagi negatif 10 itu adalah negatif 12. Dikali 8 ditambah negatif 20. Sekarang ada perkalian dan penjumlahan, yang lebih kuat adalah perkalian. Kita kalikan dulu negatif 12 dengan 8, itu hasilnya adalah negatif 96. Ditambah dengan negatif 20. Hasilnya adalah negatif 116. Anak-anak kalau masih bingung ya, bagaimana menjumlahkan bilangan bulat, bagaimana mengurangkan bilangan bulat, kalian dapat melihat di video-video sebelumnya ya. Kita lanjutkan yang nomor 7, suhu mula-mula sebuah ruangan periksa negatif 5 derajat Celcius. Setelah penghangat ruangan dihidupkan, suhunya naik menjadi 20 derajat Celcius. Berapa besar kenaikan suhu pada ruangan? Kita jawab, yang ditanya adalah berapa besar kenaikan suhu pada ruangan. Ini caranya adalah dengan mencari selisihnya. Anak-anak masih ingat kalau kita mencari selisih itu kita melakukan operasi hitung pengurangan. Angka yang besar dikurang angka yang kecil. Di sini kita punya angka negatif 5 dan 20. Yang lebih besar adalah 20. Yang lebih kecil adalah negatif 5. Jadi selisihnya adalah 20 dikurang dengan negatif 5. Tanda kurang dengan negatif bertemu menjadi positif ya. Jadi kita bisa tulis 20 tambah 5 sama dengan 25. Jadi besar kenaikan suhu pada ruangan adalah 25 derajat Celcius. Nomor 8, suhu di daerah khatulistiwa 28 derajat Celcius. Sedangkan suhu di kutub utara 12 derajat Celcius di bawah 0. Berapa perbedaan suhu di kedua tempat tersebut? Kita jawab, di sini diketahui suhu di daerah khatulistiwa 28 derajat Celcius. Sedangkan suhu di kutub utara 12 derajat Celcius di bawah 0. Kalau di bawah 0 itu artinya tandanya negatif. Jadi suhu di kutub utara itu sama saja negatif 12 derajat Celcius. Yang ditanya adalah berapa perbedaan suhu. Sama seperti nomor 7 ya, kita akan mencari selisihnya. Selisih berarti kita melakukan operasi hitung pengurangan. Angka yang besar dikurang dengan angka yang kecil. Di sini angka yang besar adalah 28,
angka yang kecil adalah negatif 12. Sehingga jawabannya adalah 28 dikurang negatif 12. Ini juga sama ya, ada operasi hitung pengurangan bertemu dengan tanda negatif ya, sehingga menjadi positif. Kita dapat tulis kalimat matematikanya menjadi 28 ditambah 12 sama dengan 40. Jadi perbedaan suhu di kedua tempat tersebut adalah 40 derajat Celcius. Nomor 9, puncak Gunung Merbabu terletak di ketinggian 250 meter. Dangkalan Pahalun letaknya 525 meter di bawah puncak Gunung Merbabu. Berapakah ketinggian dangkalan Pahalun? Ayo kita jawab ya. Agar kita mudah mengerjakan soal nomor 9 ini, kita gambar terlebih dahulu ya. Ini misalnya tanahnya, ya. Lalu kita gambar Gunung Merbabunya. Nah, seperti ini. Ini misalnya Gunung Merbabu. Ya, tingginya adalah 250 meter. Berikutnya kita akan menggambar dangkalan Pahalun. Dangkalan Pahalun ini adanya di bawah permukaan tanah. Seperti ini misalnya. Inilah dangkalan Pahalun. Dangkalan Pahalun ini letaknya 525 meter di bawah puncak Gunung Merbabu. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi 525 meter itu dari puncak Gunung Merbabu sampai ke dasarnya dangkalan Pahalun. Yang ditanya berapakah ketinggian dangkalan Pahalun? Nah, ini dia yang ditanya. Berarti caranya tinggal dikurang saja. 525 dikurang 250. Hasilnya adalah 275. Nah, hati-hati dalam menjawabnya, ya. Jawabannya seperti ini. Jadi, ketinggian dangkalan Pahalun 275 meter di bawah permukaan tanah. Jadi harus disertakan ya, di bawah permukaan tanahnya. Atau boleh juga kita tulis, jadi ketinggian dangkalan Pahalun negatif 275 meter. Tanda negatif menunjukkan bahwa dangkalan Pahalun ada di bawah permukaan tanah. Nomor 10, diketahui suatu gedung berlantai 12. 3 di antara gedung tersebut berada di bawah permukaan tanah. Nah, ini mungkin maksud pertanyaannya adalah 3 lantai di antara gedung tersebut ada di bawah permukaan tanah ya. Udin berada di lantai terbawah. Kemudian naik 7 lantai dengan lift. Di lantai berapakah ia berada di atas permukaan tanah? Kita jawab ya. Seperti nomor 9, kita juga akan menggambar dulu ya situasi nomor 10 ini supaya kita lebih mudah mengerjakannya. Misalkan ini adalah gedung 12 lantainya. Ini lantai pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, dan ke-12 ya. Nah, kemudian dikatakan bahwa 3 lantai berada di bawah permukaan tanah. Nah, ini batasnya. Ini adalah tanahnya. Ya, jadi ada 3 lantai di bawah permukaan tanah. Nah, dari lantai ke-4 sampai lantai ke-12 itu ada di atas permukaan tanah. Udin berada di lantai terbawah. Berarti Udin ada di lantai pertama. Ya, di bawah permukaan tanah. Kemudian naik 7 lantai dengan lift. Jadi kita akan bergerak ke atas 7 kali, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, disinilah posisi akhir dari Udin, ya. Jadi kalau kita lihat ini gambar, Udin itu berada di lantai ke-8 dari gedung tersebut. Tetapi pertanyaannya adalah, di lantai berapakah Udin berada di atas permukaan tanah? Jadi yang dihitung itu mulai dari permukaan tanah, ya. Yang dihitung itu mulai dari garis merah yang ada pada gambar. Jadi dimulai dari garis merah sampai posisi Udin. Sekarang itu ada berapa lantai? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau dihitung dari garis merah, Udin itu berada di lantai ke-5 ya. Jadi jawaban dari pertanyaan nomor 10 ini adalah, jadi Udin berada di lantai ke-5 di atas permukaan tanah. Anak-anak jangan bingung ya dengan pertanyaan nomor 10 ini. Kalau dilihat dari keseluruhan gedungnya, Udin berada di lantai ke-8. Tapi pertanyaannya ya, itu dihitung mulai ya
dari atas permukaan tanah. Jadi kalau dari atas permukaan tanah, kita menghitung lantainya mulai dari garis merah yang ada pada gambar. Jadi Udin ya berada di lantai kelima di atas permukaan tanah. Anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini ya. Kalian dapat ulangi lagi semua ya soal-soal yang sudah kita bahas di rumah bersama ayah, ibu, atau kakak kalian, supaya kalian lebih memahami dan mengerti ya tentang bilangan bulat ini. Ingat untuk like videonya, share, dan subscribe ke channel Gembira Belajar. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.